Pertama-tama mungkin saya mau ceritakan kesaksian saya hari ini yang saya bawa adalah apa yang terjadi gerakan Tuhan di luar sana untuk FGB. Jadi ternyata di luar sana FGB anak-anak mudanya sedang terjadi kebangunan rohani nih teman-teman. Kenapa mereka yang selama ini gak pernah kenal Injil, menjauh daripada persekutuan ibadah di gereja, hari ini lewat wadah FGB saya melayani mereka lebih mudah terus terang. Karena mereka mendengarnya bukan gospel dulu tetapi banyak kan bisnis dulu. Dan abis dengar bisnis di dalamnya baru semuanya kita sembelih dengan gospel-gospelnya semua. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu ya. Jadi saya mau ngajak semua kita excited bahwa FGB MFI masih punya harapan besar untuk generasi-generasi berikutnya. Harapan besar saya ada di tangannya anaknya yaitu Nate ya. Nate itu harapan besar saya Pak untuk menjadikan pelanjut berikutnya. Nah saya mau cerita satu hal, kita itu punya satu chapter di Singapura Pak. Jadi saya mau cerita kesaksian gimana kita bisa masuk ke Singapura. Ternyata chapter di Singapura ini terjadinya itu dari tahun lalu di 2023 Desember kisahnya. Di 2023 Desember ini saya itu ditelepon sama anaknya Pak Rudianto Yap. Om, boleh gak kita ketemu? Saya dipanggil Om Pak. Iya, kalau Om mungkin minta angpau satu hari kan. Kalau kok gak ada angpau, ngapain kok. Ya. Jadi manggil saya Om kan, oh ya sudahlah. Oke, waktu itu mau ketemu, dia orangnya cukup introvert, akhirnya saya ajak dia, ya udah kita ketemu ngobrol, makan, ngopi. Itu di bulan Desember akhir. Waktu itu dia bilang, dia cerita tentang dia punya kisah bahwa dia kayaknya perlu komunitas. Papanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Akhirnya saya bilang, ya udah, dia perlu komunitas, bisa nggak? Saya dituntun masuk intinya ke full gospel. Oh bisa, tenang aja, nanti kamu tinggal datang. Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, saya baru sadar, dia kan di Singapura ya, saya di Jakarta gimana? Udah saya bilang aja, udah satu hari kita bikin di Singapura. Oke Om, udah kan, waktu berjalan, itu di bulan masuk Januari, kita sibuk semua sama kerjaan dan pelayanan kita. Saya bilang kapan kita mau mulai ya? Nah ada regional meeting segala, ketemu Februari. Di Februari saya dipanggil sama Batam. Bro Hartadi bisa nggak jadi pembicara di sini di anak-anak muda yang movementnya Sumbagut atau apalah. Ya udah, saya bilang saya berangkat. Tapi sebelum berangkat lucu, Tuhan ingetin saya, coba lu panggil si Justin, mau nggak berangkat ke Batam? Saya bilang, bener juga ya, saya nggak yakin nih anak mau apa enggak. Saya testing, saya telepon Korudiap, kok ini mau nggak di anaknya diajak ke Batam? Nggak apa-apa Har, lu aja yang ngatur. Kan dia udah gede, biar kalau dia mau ke full gospel jangan gara-gara saya. Oh ya udah, boleh ya berarti ya. Anak orang saya bawa-bawa nanti kan saya dimarahin ya. Akhirnya saya tanya dia, nggak tahu-taunya dia respon, oke Om, saya berangkat. Jadi di Februari waktu mereka adain RLF, saya datang dan dia juga datang, si Justin ini. Waktu dia datang itu akhirnya saya kenal lah sama teman-teman semua. Ya kan, teman-teman Batam. Waktu kenal sama teman-teman Batam, akhirnya pas selesai saya bilang sama mereka, kan saya ngomong di situ, saya ngomong sama Justin, siap ya dalam bulan-bulan depan kamu jadi presiden chapternya Singapura. Dan dia bilang nggak berani Om. Ya udah kalau nggak berani jadi wakil presiden Singapura ya. Dia bilang oke Om, kalau itu boleh. Waktu dia ngomong seperti itu, saya langsung tantang dia. Ya udah, saya jadi presiden chapternya Singapura. Terus dia bilang oke Om, tepuk tangan dulu deh buat Tuhan. Jadi saya tahu bahwa anak muda itu perlu ada yang guide, perlu ada yang pasang badan, perlu ada yang mati buat dia. Walaupun saya juga nggak ada hubungannya sama presiden chapter Pak, tetapi waktu saya maju presiden dia mau. Ya udah, saya bilang oke, kapan kita bikin? Pas Maret berlanjut, Maret kita ada yang movement camp. Saya bilang nggak mungkin saya ke Singapura kan, sibuk-sibuknya. Tuhan ingetin lagi, lu coba tantang Justin, datang ke yang movement camp Jakarta. Ya udah, saya turut perintah Tuhan, saya tantang Justin aja. Singkat cerita, Justin datang, nyampe lah dia ikut camp kita. Begitu ikut camp kita kenal banyak orang kan, semangat dia. Terus mau ketemu kapan kita bikinnya ya? Kita bilang April udah lebaran Pak. Kapan lagi nih mundur terus? Saya ngomong sama Kurudiap, ya udah deh habis lebaran tanggal 20-an lebih kita tetap paksain bikin chapter pertama. Singkat cerita kita bikin Pak chapter pertama. Kejadian chapter pertama Singapura. Dan waktu chapter pertama Singapura itu terjadi kita gak pernah nyangka Pak.
Ternyata dari Jakarta yang mau ikut crusade ke sono itu kurang lebih 6 orang Pak. Jadi kita terkumpul 26 dari Jakarta ikutan, termasuk Nate ya ikut waktu itu sama saya. Terus habis itu Singapura bawa teman-teman juga dan itu pertama kali. Nah yang lebih gila bukan di situnya. Tetapi waktu itu saya pikir saya mau mulai manggilin teman saya yang di Singapura. Apa Pak? Amazing ya. Yang lebih amazing adalah saya cuman panggil ini orang namanya Joanna. Jo, Kohar tadi mau buka chapter gitu kan. Saya mengundang kamu. Dia juga gak tahu chapter apa. Terus dia tanya jawab sama saya. Kok itu apaan? Gereja lagi bukan? Tahu gak? Saya punya panggilan itu kan adalah apostles ya. Saya selalu church planter atau komsel planter dari dulu. Nah jadi waktu saya ketemu dia ceritain sama saya loh, ini Tuhan baik. Kohar tadi tahu gak di Singapura itu tidak boleh sembarangan buka gerakan gospel. Anda bisa ditangkap. Dan gak boleh masuk ke sono bilang-bilang penginjilan. Anda bisa ditangkap juga deportasi. Dan Anda tahu nggak cari tempat di situ nggak gampang cari ruangan kosong. Saya nggak tahu semua pemetaan yang ada di Singapura. Jadi Singapura itu sangat danger sekali. Ternyata waktu kita undang orang dan kita masuk kita bilang Tuhan Yesus baik, Anda harus percaya Yesus. Lu dilaporin, deportasi, dibubarkan kita semua. Dan saya tidak pernah tahu hal itu. Ternyata Singapura itu sangat sensitif isunya. Nah, makin seperti itu dan saya selalu punya pengalaman waktu melakukan sesuatu yang church planting atau komsel planting. Selalu Tuhan kasih satu orang yang ada namanya local intel. Ternyata dia adalah local intelnya. Dan dia yang bergerak maju untuk cari tempat-tempat dan kita gak dapat restoran teman-teman. Karena restoran di situ bukan 100.000 loh. Itu $20-30 dan ada minimum charge-nya itu 1.000 hitungannya gitu loh. $500 apakah $1.000? Kita have no money at all. Dan lewat dia kok saya pinjemin satu tempat itu lounge area-nya apartemen tantenya dia di Orchard Road. Tuhan baik kan? Ya udah kita dapatlah di situ. Dan akhirnya saya bingung sama Tuhan saya mau pakai apa ya ke sono? Full gospel businessman, gue yang ditangkap. Habis saya pasti padali habis dipanggil. Iya enggak? Kan berarti kan akhirnya sampai kemana-mana betul ya Pak? Jadi saya bilang, wah gak bisa nih apa ya Tuhan? Tahu gak Tuhan tuh dahsyat. Dia kasih satu nama, dia kita pakai. Yaitu Singapore Indonesia Business Connection Forum. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan di situ Tuhan ngajar saya banyak hal teman-teman. Bahwa jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu mau ke satu daerah yang remote area, contoh ke Uganda atau Somalia, Anda pelayanan di sono. Anda gak bisa bilang saya Kristen, saya di sini mau mengkristenisasi, ditembak lah, setuju gak? Iya kan? Terus di situ saya mulai dapat hikmat, oh gitu ya Tuhan. Makanya saya mulai pakai bendera itu. Mereka tidak tahu itu full gospel. Tetapi begitu tahu mereka di dalamnya dia tahu oh ini full gospel. Begitu kita makan bersama, ngobrol bersama. Jadi the message across itu mulai masuk. Nah singkat cerita Tuhan kasih saya pengertian kedua. Bahwa waktu kamu sedang ke tempat-tempat seperti itu. Kalau ke Uganda mungkin bawanya bala bantuannya kan obat-obatan betul ya. Obat-obatan dibawa karena relate sama kebutuhan dia. Lah kalau ke Singapura bawa obat-obatan dia gak relate orang penyakitnya bukan obat-obatan. Tapi kabar baik tentang gimana nih kita connect bisnis Indonesia Singapura. Dan itu menjadi pintu kita masuk. Dan akhirnya kita repeat yang lebih hebat lagi. Saya gak tahu jalan pemetaannya siapa yang berikutnya bakal datang. Jadi saya tiap bulan harus datang ke sono tuh. Sudah ikrar sama Tuhan. Menariknya waktu saya ngobrol cerita ini ke Erianto, ke Yusuf. Saya cuma tanya, guys gimana kalau kita rolling berempat. Jadi bulan pertama saya, tahu gak mereka respon apa? Oke Har, rolling kami. Jadi terjadi solusi kan? Saya pertama, dia kedua. Jadi tiap bulan terjadilah kita semua rolling. Yang lebih hebat lagi, saya bingung Pak. Siapa yang menjadi pembicara di sono? Iya kan? Siapa yang jadi pembicara? Saya nggak tahu. Saya punya pembicara habis. Akhirnya saya tanyalah pertama kali ke sono. Dan akhirnya saya dapat pembicara pertama, kedua, ketiga. Salah satunya ada Pak Vincent di sini. Tepuk tangan buat Pak Vincent. Dan semua orang pada ikutan. Har, gua mau ikut Har. Jadi pada sumbang semua, ya sumbang apa? Sumbang suara kebenaran, bawa berita kabar baik. Di situ jadi pembicara-pembicara Antoni Putirai, semua pada berangkat. Jadi dari 9 atau 8 bulan kita punya chapter itu terisi dengan pembicara-pembicara yang memiliki hati Tuhan untuk anak-anak muda di Singapura. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di situ membuat iman saya makin besar sekali bahwa Tuhan hadir loh di generasi hari ini. Asal kita mau, kan begitu. Dan tahu gak teman-teman, seiring dengan berjalan itu,
Akhirnya di pertemuan kedua, itu kan bulan pertama ya, bulan kedua masuk nih teman-teman. Bulan kedua masuk, kok Rudy pembicaranya. Bagi pembicara dikenalkan sama beberapa teman dia yang di lokal sono, namanya Pak Chandra. Nah Pak Chandra ini waktu itu datang, saya udah mau pulang nih sorenya, karena chapter kemarin ya. Begitu saya mau pulang, dia bilang, Har lu ketemu dulu sama Pak Chandra. Ya udah nggak apa-apa, gue ketemu deh. Saya udah nggak mau ketemu lah, udah mau sama istri soalnya. Gue ketemu, ya udah ketemu. Dia ngomong, Har, Pak Chandra ini punya teman yang punya restoran Indonesia di Lucky Plaza, Far East. Ya udah deh, lu ikut lihat. Ya udah, saya ikut lihat nih sebelum pesawat saya. Pas ikut lihat, itu di area food court Pak. Di area food court itu nggak cocok kan? Akhirnya si Pak Chandra ini bilang, nggak bisa nih kalau di sini. Ya udah tenang, gue panggil yang punya. Yang punya datang, seorang mungkin seumur saya kerja di Maybank di sono, dia datang. Orangnya humble guy, dia dari Surabaya, Semarang, dan dia ngobrol. Saya bilang bro Teguh, bro saya perlunya yang tertutup, yang VIP gitu. Terus dia bilang, oh kalau VIP kami ada grup kita, mau nggak coba lihat di Atria, Wisma Atria saudara-saudara. Dan terus akhirnya itu tertutup loh, namanya Embassy 1967. Wah, tahu nggak dia ajak kita lihat Pak John. Pas kita masuk, itu ruangannya kayak begini terus ada ruang meeting satu. Tahu nggak ruang meeting itu dipakai sama pejabat-pejabat, terus KBRI yang datang ke sono untuk meeting tertutup. Nggak ada CCTV, tahu nggak minimum charge-nya itu ruangan berapa? 5.000 Singapura dolar. Buat ngapain? Katanya buat tuker-tukeran under the table. Itu ruangan. Dan dia bilang gini, saya langsung terus terang sama dia, Pak kita punya anggaran per orang itu cuma bisa ngasih 15 dolar per Singapura dolar. Dia bilang apa? Don't worry Pak, we take it, the bill is on me. Kira tepuk tangan lah, amazing buat Tuhan. Dia bilang apa? Emang ini teman pada kongsian, tetapi kita itu mau dipakai juga yang kayak beginian. Dia orang GMS di sono, bekas GBI. Bayangkan, makin saya yakin bahwa Tuhan adalah penyedia yang agung. Setuju gak? Saya datang seorang diri, punya apa saya? Emas dan perak tidak ada padaku, saya cuma punya misi dan visi. Dan itu pun bukan satu my vision untuk punya eagerness. Begitu saya cek ternyata Singapura pernah punya FGB. Itu kan saya gak pernah tahu, I'm a clean sheet kan. Saya kan lembaran baru yang saya masuk ke sono. Dan akhirnya terus bergerak, yang lebih gila lagi. Di bulan kedua, saya tanya Tuhan, saya nggak mungkin selamanya di Singapura. Saya kan just a planter. Terus Tuhan bilang, ketemu satu anak ini yang pertama pertemuan dia datang, anak ini lulusan Indonesia kerja di Unilever Singapura bapak-bapak. Akhirnya saya ajak dia ngopi. Waktu saya ajak dia ngopi, ngobrol panjang lebar, ternyata saya ketemu backgroundnya dia. Backgroundnya dia bilang, saya orang Surabaya, namanya Kevin. Saya orang Surabaya, saya kerja dipanggil di Unilever. Jadi kalau Anda ngelihat Lifebuoy iklan-iklannya, itu brand manajemennya itu adanya di Singapura. Dia regional brand, umur 30 lebih. Terus dia bilang, saya di Surabaya di gerejanya GKI sama dengan Pak Niko punya koko siapa? Pak Bernard di GKI Manyar. Dulu saya tuh ketua youth juga kok. Saya itu dulu juga pengennya yang begini-begini. Saya cuma bilang, saya tantang dia. Kamu mau nggak hal itu terjadi lagi di Singapura? Kamu terpanggil nggak? Oke kok. Ya udah kamu inkubator ya jadi presiden chapter gantiin saya. Siap kok. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi oleh karena itu saya baru tahu yang paling susah dalam semua cerita adalah punya presiden chapter yang siap untuk bangun chapter. Dan kita temukan itu. Jadi saya cuma bersaksi bahwa tetap semangat, FGB akan dipakai untuk membangun generasi berikutnya. FGB man, be strong in the Lord.